Selamat sore ya, lagi ya teman-teman seller. Selamat datang di webinar Tokopedia Seller. Pada sore hari ini dengan saya Arif dari tim Seller Education Tokopedia. Apa kabarnya semua? Semoga selalu baik-baik saja, selalu sehat-sehat saja, dan tentunya jualannya semakin lancar dan cuan nih bersama Tokopedia. Hari ini kita akan membahas ya, bagaimana sih caranya gesit, balas chat, dan diskusi. Oke, sebelum kita memulai materinya, ada beberapa peraturan webinar Tokopedia Seller yang ingin saya sampaikan terlebih dahulu. Yang pertama, teman-teman seller bisa mengajukan pertanyaan pada kolom Q&A selama sesi webinar ya, dari menggunakan anonymous saat bertanya, dan jangan lupa untuk sertakan link toko. Nanti akan diprioritaskan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan topik kita pada sore hari ini ya. Terus yang kedua, chat box ya di samping Q&A box itu fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk berinteraksi dengan sesama peserta webinar serta host ya, bukan untuk bertanya. Kemudian yang ketiga, peserta webinar wajib mengisi survei ya yang akan dibagikan pada chat box nanti dan juga akan ditampilkan pada layar ya dan bisa langsung di-scan barcode-nya. Jangan lupa untuk mengisi survei dengan link toko dan domain toko yang benar ya teman-teman seller. Oke, karena apa? Karena hanya peserta webinar yang mengisi survei berhak untuk berkesempatan memenangkan kredit Top S dengan catatan link toko dan domain toko yang dikumpulkan atau yang ditulis itu valid dan benar ya. Oke, itu tadi peraturan webinar Tokopedia Seller-nya. Agenda kita pada sore ini ada apa aja? Yang pertama, kita akan membahas bagaimana sih caranya membuat pembeli betah belanja dengan balas chat dan diskusi. Terus yang kedua, bagaimana sih caranya untuk balas chat pembeli itu dengan cepat dan tepat gitu ya. Lalu yang ketiga, kita akan berikan tips mengoptimalkan fitur diskusi untuk tarik pembeli potensial. Terus yang keempat, teknik mempersiapkan balasan chat dan diskusi. Lalu yang terakhir, kita akan melakukan sesi tanya jawab ya. Oke. Sembari saya akan melanjutkan ke topik yang pertama, ini suara saya sudah jelas kan ya teman-teman seller ya. Coba tulis kalau misalnya jelas gitu ya sudah ya. Oke, terima kasih. Kita langsung lanjut ke topik yang pertama, yaitu bagaimana sih caranya membuat pembeli betah belanja dengan balas chat dan diskusi. Nah, pertama-tama ya, mengapa sih teman-teman seller chat dan diskusi itu penting gitu ya? Karena chat dan diskusi ini merupakan bagian dari layanan untuk pembeli gitu ya. Dan tahu nggak sih teman-teman seller, ternyata 90% dari pembeli itu mengungkapkan bahwa layanan pembeli dari toko merupakan faktor yang penting ya untuk mendorong brand loyalty atau untuk mendorong bagaimana pembeli bisa setia ya atau balik lagi belanja ke toko kita gitu. Dan ada dua hal ya yang perlu kita catat juga, di mana membalas chat dan diskusi ini merupakan layanan untuk pembeli ya, yang berarti secara tidak langsung dapat mendukung brand loyalty itu atau bagaimana pembeli bisa setia balik lagi belanja ke kita gitu ya. Lalu yang kedua nih ya dari sisi Tokopedia, membalas chat dan diskusi juga termasuk dalam 2 dari 7 parameter skor performa toko. Oleh karena itu, untuk tetap memastikan skor performa toko kita itu aman dan baik gitu ya nilainya, skornya, kita perlu memerhatikan bagaimana kita membalas chat dan diskusi. Nah, berhubungan dengan skor performa toko dan berkaitan dengan membalas chat dan diskusi, yuk kita TTS dulu nih, tebak-tebakan seru. Nanti saya akan launch atau saya akan tampilkan polling pada layar teman-teman seller semua yang mengikuti webinar kita pada sore hari ini. Silahkan menjawab pertanyaannya melalui polling tersebut ya. Pertanyaannya akan saya launch dulu ya. Oke, silahkan menjawab ya. Kita tunggu selama 30 detik ya teman-teman seller ya. Jangan dijawab di kolom chat ya. Oke, pertanyaannya adalah manakah yang bukan parameter skor performa toko yang berkaitan dengan membalas chat dan diskusi? Apakah A, kecepatan membalas chat dan diskusi, ataukah B, yaitu jumlah chat dan diskusi terbalas, atau C,
tingkat membalas chat dan diskusi? Silahkan menjawab. Kita tunggu sekitar 30 detik. Ya, waktunya sudah habis untuk menjawab. Teman-teman seller, terima kasih telah berpartisipasi pada polling kita ya. Yang pertama di TTS, tebak-tebakan seru. Oke, yuk kita coba cek. Mayoritas kebanyakan dari teman-teman seller memilih jawaban apa sih? Saya akan tampilkan jawabannya pada layar. Oke, berdasarkan TTS yang pertama kita untuk webinar kali ini ya, ternyata jawaban yang paling banyak dipilih adalah B ya, jumlah chat dan diskusi terbalas. Sebanyak 69% dari peserta polling ya, peserta TTS menjawab B ya. Kita coba cek ya, apakah betul B jawabannya. Oke, ternyata dua parameter yang termasuk berkaitan dengan membalas chat dan diskusi itu yang pertama adalah kecepatan membalas chat dan diskusi, dan yang kedua tingkat membalas chat dan diskusi. Oleh karena itu jawaban B betul ya teman-teman seller ya, adalah jawaban yang bukan merupakan parameter skor performa toko. Udah betul ya, udah banyak yang betul ya menjawab B ya. Hore, betul Kak Didi. Oke. Itu tadi TTS kita yang pertama. Kita lanjut dulu ya. Lalu mengapa sih teman-teman seller membalas chat dan diskusi itu menjadi penting baik untuk toko maupun untuk pembeli? Yang pertama ya, membalas chat dan diskusi dengan cepat dan tepat itu menunjukkan bahwa kita menganggap pembeli itu penting gitu ya sebagai toko atau sebagai penjual. Nah, gesit membalas chat dan diskusi ini menunjukkan bahwa bahwa kita sebagai penjual tuh menghargai waktu pembeli gitu. Jadi pembeli merasa semakin diapresiasi gitu ya, semakin merasa bahwa kita melihat pembeli itu sebagai faktor penting gitu dalam toko kita. Lalu yang kedua ya, dengan membalas chat dan diskusi dengan cepat dan tepat, kita dapat mencegah keraguan dari pembeli. Jadi kita tuh bisa menghindari pertanyaan yang dimiliki dari pembeli menjadi sebuah keraguan gitu ya. Yang tadinya cuma tanya, ingin memastikan atau mengkonfirmasi, jadinya ragu gitu ya. Jadinya mereka batal yang tadinya punya keinginan untuk check out, untuk belanja karena kita nggak cepat balas chat dan diskusi atau jawaban kita juga tidak tepat. Oleh karena itu pembeli jadi batal gitu karena mereka semakin ragu dengan toko kita. Nah, yang ketiga, kita juga bisa memberikan informasi, kita juga dapat mendapatkan gambaran ya mengenai informasi tentang pembeli gitu. Dimana dengan membalas chat dan diskusi ini kita bisa mendapatkan berbagai informasi seperti preferensi pembeli berkaitan dengan produk dan toko kita, lalu kira-kira kendala apa sih yang dialami pembeli, solusi apa sih yang mereka ingin cari sehingga dia itu mencari produk kita gitu kan. Lalu yang terakhir adalah bisa membuat pembeli makin betah belanja di toko karena toko kita nanti akan terkesan lebih ramah ya dan nyaman untuk belanja gitu. Jadi ini adalah 4 alasan mengapa membalas chat dan diskusi itu penting untuk toko maupun untuk pembeli ya teman-teman seller. Oke, lalu kita langsung lanjut ke topik yang kedua atau ke agenda kita yang kedua pada webinar kita pada sore hari ini, yaitu jurus jitu balas chat pembeli cepat dan tepat. Oke, jadi ada 4 langkah ya yang teman-teman seller bisa lakukan dalam membalas chat cepat dan tepat. Ini kita sudah berikan contohnya ya. Yang pertama ya, jadilah admin yang ramah dan buat pembeli nyaman untuk bertanya. Jadi jangan sampai membuat pembeli itu malah takut atau malah nggak nyaman ya untuk bertanya. Ini ada contohnya ya, misal saya chat di toko A gitu ya. Nah, langsung nih di chat gitu ya, karena adminnya ramah, dia membalas chat saya atau diskusi saya dengan, "Halo Kak Arif, selamat datang di toko Bukit Tevia. Barang kami ready ya Kak, silakan dipesan. Jika ada pertanyaan lebih lanjut, jangan sungkan ya Kak, terima kasih." Nah, ini memberikan suasana yang aman dan nyaman untuk pembeli. Jadi saya nggak ragu nih untuk bertanya. Oke, penjualnya juga mempersilahkan kita untuk bertanya dan juga siap memberikan informasi tambahan untuk kita jika diperlukan. Seperti itu. Kemudian yang
kedua ya, yaitu kita dapat memberikan saran dan meyakinkan pembeli untuk belanja. Jadi di sini tuh kita seolah-olah menjadi seorang dokter gitu ya. Jadi pembeli itu chat kita gitu ya, mengirimkan pesan chat ke kita itu dengan harapan juga kita memberikan solusi gitu ya, atau memberikan rekomendasi gitu. Jadi coba kita pelajari ini. Oke, pembeli ini mau menemukan solusi yang seperti apa atau lagi mencari produk yang seperti apa. Dari situ kita bisa lebih mudah ya meyakinkan pembeli untuk belanja dengan merekomendasikan barang yang tepat gitu. Contohnya nih, halo Kak Arif, barang kami ready stock ya Kak, silahkan dipesan. Saran dari kami apabila tubuh Kakak tinggi di atas 170 cm, lebih baik gunakan ukuran L Kak, karena ukuran M untuk tinggi badan 165 cm. Nah, jadi di sini kita menawarkan solusi sekaligus kita juga dapat membuat pembeli yakin, oke, saya yakin nih, saya harus beli ukuran L karena tinggi saya 172, misalnya seperti itu ya. Oke. Nah, berikutnya yang ketiga adalah kita juga dapat memberikan informasi yang lengkap mengenai toko dan produk gitu ya, bahkan sebelum ditanya ya teman-teman seller ya. Contohnya ya, halo Kak Arif, barang kami ready stock ya, silakan dipesan. Produk kami memiliki tanggal kadaluarsa hingga tahun depan ya Kak, sehingga sangat aman untuk dikirim jarak jauh. Nah, ini kita juga bisa terinspirasi dari waktu kita membeli roti tawar gitu ya di toko gitu ya, atau di minimarket. Biasanya saat kita beli roti tawar itu selalu diberitahu dulu ya, kadaluarsanya tanggal sekian ya Kak. Nah ini ya, kita diharapkan untuk bisa memberikan informasi yang dibutuhkan pembeli bahkan saat sebelum ditanya gitu. Karena kita sudah hafal ya, kita sudah hafal product knowledge-nya, kita sudah mengenal produknya luar dan dalam gitu ya, sehingga kita mampu mengestimasi atau memperkirakan kira-kira informasi yang dibutuhkan pembeli itu apa berkaitan dengan produk ini gitu. Lalu yang terakhir, yang keempat adalah selalu jadi orang yang terakhir untuk membalas gitu. Jadi jangan sampai kita kacangin pembeli gitu ya, atau menggantungkan pembeli gitu dan membuat mereka menunggu respon dari kita. Nah, nanti saat udah mulai akhir-akhir chat gitu ya, kita bisa mengirimkan balasan, terima kasih sudah berbelanja di toko kami Kak, semoga suka dengan barang pilihan Kakak, dan jangan lupa untuk berikan review ya Kak. Nah ini jangan lupa ya, kita juga bisa meminta ulasan dari pembeli dan juga bintang gitu ya, untuk berikan bintang dari pembeli, karena itu juga penting untuk meyakinkan calon-calon pembeli yang lain saat melihat produk dan toko kita nanti. Seperti itu, teman-teman seller. Jadi, itulah 4 langkah balas chat cepat dan tepat. Oke, setelah kita udah bahas chat ya, saatnya membahas diskusi. Di sini, saya ingin memberikan informasi bagaimana caranya mengoptimalkan fitur diskusi untuk tarik pembeli potensial. Nah, diskusi ini biasanya tempatnya nongkrong pembeli-pembeli potensial atau calon-calon pembeli kita ya, suka nongkrongin tuh di situ, tanya ready nggak Kak gitu ya, atau baca-baca diskusi dari pembeli yang udah beli atau pembeli potensial calon pembeli yang lain juga gitu. Nah, dengan fitur diskusi ini kita bisa anti ribet balas pesan di kolom diskusi ya. Ada 4 keuntungannya berkaitan dengan fitur diskusi ini. Yang pertama, tentunya aksesnya sangat mudah melalui halaman Tokopedia Seller ya. Dan teman-teman seller juga dapat membedakan pesan diskusi yang perlu dibalas. Dan pesan balasan di diskusi ini akan ditampilkan juga pada halaman produk ya. Gitu. Lalu yang kedua, balas pesan diskusi juga bisa lebih cepat dan efektif. Kenapa sih? Karena kita bisa menggunakan template balasan otomatis dan melambatkan produk ya, agar lebih cepat dibalas pesannya. Lalu yang ketiga, kita juga bisa mengelola dan memantau pesan yang dilaporkan gitu ya. Jadi sistem Tokopedia ini akan mendetek atau mengidentifikasi gitu ya pesan-pesan diskusi yang dianggap spam atau SARA ya, atau beresiko jika masuk ke halaman diskusi produk teman-teman seller, dan kita juga bisa melaporkannya sendiri gitu, nanti kita demoin ya. Lalu yang keempat, terdapat fitur smart reply ya untuk balas pesan berulang. Jadi teman-teman seller juga bisa nih buat template balasan ya dengan fitur smart reply untuk
membalas pesan di kolom diskusi. Berikutnya nih, kita akan bersama-sama belajar bagaimana sih teknik mempersiapkan balasan chat dan diskusi. Ini halaman layarnya sudah berpindahkan ya teman-teman seller ya. Coba nih absen dulu nih. Oke, sudah ya. Enggak Kak, maksudnya absen tuh saya ingin tahu apakah layarnya sudah berpindah atau belum gitu ya. Oke. Yuk sekarang kita bahas ya. Nah, sebelum kita belajar teknik-tekniknya gitu ya, ada 3 hal nih yang perlu kita hindari saat membuat balasan chat dan diskusi. Yang pertama ya, hindari tidak menguasai informasi produk seperti keunggulan produknya apa, cara penggunaan produknya apa, dan fitur-fitur yang melengkapi produknya itu seperti apa. Jadi pastikan kita sudah hafal betul, kita sudah familiar betul luar dan dalam mengenai produk kita masing-masing, sehingga saat pembeli bertanya kita bisa jawab, ataupun sebelum mereka bertanya juga kita bisa menginformasikan seperti tadi ya, tanggal kadaluarsanya gitu ya, bahkan sebelum bertanya kita udah berikan di depan. Lalu yang kedua, jangan terlalu fokus pada penjualan sehingga melupakan dan tidak mempertimbangkan kebutuhan pembeli gitu ya. Upselling boleh ya, tapi pastikan kita memberikan rekomendasi sesuai kebutuhan dan sesuai solusi yang ingin dicari oleh pembeli ya. Terus yang ketiga, hindari berasumsi bahwa pembeli bertanya itu hanya karena penasaran gitu ya, bukan untuk mencari solusi gitu ya. Biasanya kan kita suka paling cuma tanya-tanya aja nggak jadi beli ya. Nah, hindari ya mindset atau asumsinya seperti itu gitu ya. Jadi spiritnya, semangatnya itu harus tetap memberikan solusi dan rekomendasi terbaik untuk pembeli kita masing-masing. Begitu teman-teman seller. Jadi ini adalah 3 hal yang perlu kita hindari ya saat membuat balasan chat dan diskusi. Oke, sekarang kita menuju ke teknik mempersiapkan balasan chat dan diskusi untuk pembeli. Yang pertama ada teknik memberikan pertanyaan, ya, gitu. Di sini kita perlu memastikan kalau kita dapat merekomendasikan sebuah solusi gitu ya dengan mengakhiri balasan berupa pertanyaan. Di sini ada studi kasusnya atau contohnya gitu ya. Yang pertama pertanyaannya ready nggak Kak gitu ya. Hindari jawaban seperti produk siap untuk dibeli ya Kak gitu ya, singkat-singkat sekali ya. Justru ini adalah kesempatan kita untuk memberikan pertanyaan kepada pembeli gitu ya, dan berusaha meyakinkan mereka bahwa mereka datang di toko yang benar gitu ya. Contoh jawaban yang benar adalah, ready Kak, kita sedang ada promo paket diskon loh. Kalau Kakak beli 3 bisa dapat diskon 10%. Kakak mau beli berapa? Nah, di sini kita memberikan informasi apa sih benefit tambahan yang bisa didapatkan oleh pembeli, sekaligus kita bertanya, mereka itu rencananya mau beli berapa sih gitu. Nah, lalu yang kedua ya, contoh kasus yang kedua adalah harga kok mahal nih, pura-puranya pembeli memberikan chat gitu ya ke kita seperti ini gitu. Hindari jawaban seperti iya dari supplier emang udah mahal Kak gitu ya. Tapi kita bisa menjawab seperti iya Kak karena kita ini berkomitmen untuk menjaga kualitas. Kakak pastinya ingin membeli produk yang berkualitas kan gitu. Jadi kita balikin lagi ke pembelinya ya. Nah, berkaitan dengan ini ada beberapa tips tambahan yang teman-teman seller juga bisa ikuti, yaitu coba temukan nih kebutuhan pembeli melalui pertanyaan gitu ya. Jadi kita bisa ngulik-ngulik informasi juga gitu ya dari pembeli. Contoh pertanyaannya adalah kira-kira apa sih keraguan mereka saat membeli produk gitu ya? Apakah harganya? Kalau harganya kita bisa memberikan informasi mengenai promosi-promosi tadi kan ya gitu ya. Lalu yang kedua, apa sih solusi yang ingin mereka cari gitu ya berkaitan dengan produknya gitu. Jadi kegunaan produknya ini apa nih gitu dan bisa nggak memberikan solusi untuk pembelinya. Lalu yang ketiga, bagaimana sih preferensi mereka saat membeli produk gitu. Apakah mereka mending beli satu gitu ya, beli sekali walaupun harganya agak mahal tapi bisa dipakai dalam jangka waktu yang lama, atau mereka lebih suka yang yaudah yang murah-murah aja tapi pembeliannya cukup
intensitasnya cukup lebih sering gitu dibandingkan yang sedikit lebih mahal gitu. Jadi kita harus tahu nih pertanyaan-pertanyaan ini, dan ini adalah kesempatan kita juga untuk mengumpulkan informasi tersebut dari pembeli. Oke, lanjut ke teknik yang kedua nih. Nah, sebelum lanjut ya ke teknik yang kedua, saya ingin tahu dulu nih, udah ini kan ya, udah terbayang ya bagaimana caranya mengaplikasikan teknik yang pertama tadi ya. Kalau sudah, coba teman-teman seller sudah paham gitu ya, biar saya bisa lanjut ke tahapan yang kedua ya, dan memastikan bahwa teknik yang pertama tadi sudah dipahami betul gitu. Oke, mantap ya. Yuk kita lanjut ke teknik yang kedua. Kalau gitu, yang teknik kedua ini adalah teknik urgensi dan produk terbatas gitu. Jadi kita bisa meyakinkan pembeli nih bahwa mereka datang ke toko yang benar ya, tadi seperti yang saya sebutkan, dan buat mereka yakin untuk membeli secepatnya gitu. Ada beberapa contoh nih yang kita bisa aplikasikan. Yang pertama nih, wah Kak, stok kita nih sudah mulai menipis gitu ya, sekarang sisa 3, yakin nggak mau beli sekarang Kak gitu. Lalu yang kedua, misalnya harga bisa naik besok nih Kak, karena kita sedang harga promosi gitu. Tapi pastikan ya bahwa informasi yang kita sampaikan itu betul adanya ya, jadi jangan dibuat-buat gitu. Lalu yang ketiga, mau kasih info nih Kak, kalau Kakak belanja hari ini bisa pakai voucher cashback 15% loh Kak, sampai hari ini aja vouchernya. Jadi pastikan saat kita bicara seperti ini, vouchernya memang ada, vouchernya memang kita udah buat gitu ya. Lalu yang keempat, yang terakhir adalah, wah, lumayan ramai nih Kak yang tanya produk ini hari ini gitu. Bisa-bisa keburu keduluan yang lain nih kalau Kakak nggak segera check out gitu. Takutnya keburu kehabisan. Nah, dari contoh 4 ini kita bisa mengirimkan pesan gitu ya, bahwa urgent nih untuk pembeli segera beli gitu ya. Karena ada promosi yang menarik, atau kalau enggak karena produknya udah mulai menipis, nanti keburu kehabisan atau keduluan pembeli lain. Tips tambahannya adalah kita dapat memberikan sense of urgency gitu ya, atau perasaan urgent gitu ya, perasaan aduh harus belanja cepat-cepat nih ya pada balasan chat kita, dengan menambahkan unsur-unsur informasi seperti produk sedang banyak dicari, stok yang cepat menipis, terus ada voucher terbatas yang bisa diklaim atau bisa digunakan dalam waktu yang sangat-sangat singkat gitu ya misalnya, atau juga kita saat ini sedang harga promosi atau ada promosi menarik yang kalau besok itu nggak ada gitu misalnya. Gitu ya untuk tahapan kedua ya. Gimana? Udah kebayang nih ya teman-teman seller ya untuk teknik yang kedua, yaitu teknik urgensi dan juga produk terbatas. Sudah pahamkah sebelum kita lanjut ke teknik yang ketiga nih? Oke, mantap. Udah ada yang nyatet juga ya, luar biasa teman-teman seller. Oke, yang ketiga ya kita lanjut, yaitu teknik gimmick untuk pembeli ya. Tentunya teman-teman seller sudah banyak yang tahu ya, kalau gimmick itu berarti kita memberikan sesuatu yang menarik gitu ya, dan buat pembeli itu semakin semangat gitu ya belanja. Nah, kita bisa membuat pembeli lebih betah belanja itu dengan menciptakan apresiasi atau memunculkan antusiasme ya. Contohnya seperti apa? Kita coba ya satu-satu ya. Yang pertama nih misalnya, "Hai Kak, karena Kakak adalah pembeli setia kami," itu unsur apresiasinya ya. "Kami ingin memberikan voucher cashback nih khusus untuk Kakak," gitu ya. Karena kalau kita bikin voucher toko itu kan bisa dibuat menjadi publik atau juga terbatas ya. Kita bisa bikin nih yang terbatas tersebut dan dibagikan ke pembeli-pembeli yang setia atau pembeli-pembeli loyal kita. Yang kedua, kita lanjut ke contoh yang kedua, yaitu, wah kebetulan banget nih Kak, hari ini kita ada gratis gift untuk pembelian sebelum jam 4 sore. Nah, ini sebenarnya mewakili dua teknik ya, yaitu teknik urgensi tadi, agar pembeli cepat-cepat belanja, dan teknik gimmick gitu. Keduanya diwakilkan oleh contoh yang ini. Yang ketiga nih ya, contohnya, "Hai Kak, karena Kakak beli 3, nanti saat akan check out Kakak bisa mendapatkan harga spesial sebagai paket diskon ya," gitu. Jadi di sini kita menginformasikan ya keuntungan tambahan yang pembeli akan dapatkan itu apa. Kebetulan banget nih kita lagi ada paket diskon gitu ya. Mungkin teman-teman saya memang udah mengatur atau membuat paket diskon sebelumnya, di mana kalau misalnya beli 3 dapat diskon gitu ya, pembelinya itu kita informasikan gitu.
Padahal kita udah siapin jauh-jauh hari gitu kan ya. Tapi mumpung ada yang beli 3, seolah-olah kita buat itu sebagai sesuatu yang memang kita siapkan khusus untuk dia gitu. Lalu yang keempat, contohnya, hai Kak, kebetulan kami ingin memberikan sampel gratis nih untuk setiap pembelian produk ini. Ini biasanya kalau teman-teman seller ada produk baru juga atau mau rilis produk, ini juga bisa dimanfaatkan ya gitu ya. Bisa jadi gimmick sekaligus bisa memperkenalkan produk baru atau produk yang ingin kita launch nantinya. Oke, tips tambahannya apa ya, teman-teman saya tentunya ya. Jika kita mempersiapkan gimmick-gimmick itu, berarti kita harus mempersiapkan beberapa budget tambahan ya untuk gimmick tersebut. Tapi budgetnya tentunya bisa disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan toko gitu ya, nggak semuanya harus yang mahal-mahal banget gitu ya. Misalnya kita jualan jilbab gitu ya, bisa kita gimmicknya itu free gift, yaitu karet rambut gitu ya, yang sederhana tapi bisa digunakan sama pembeli gitu ya. Nah, contoh beberapa gimmicknya tadi ya, seperti yang sudah disebutkan dalam contoh-contoh, yang 4 tadi, yaitu bisa voucher toko, lalu bundling dan paket diskon, lalu hadiah gratis, dan juga sampel produk. Gitu. Mungkin ada yang bisa share juga di kolom chat nih, biasanya memberikan gimmick ke pembeli apa gitu ya. Mungkin pembeli seller-seller lain gitu ya, peserta webinar lain juga bisa terinspirasi. Kira-kira udah pernah kasih gimmick nggak ke pembeli dan bentuknya apa? Ada yang mau share nggak di kolom chat? Coba. Oke, gimmicknya bubble gratis. Bubble gratis itu maksudnya bubble wrap gratis ya. Oh, goodie bag, cangkir, mug. Selalu berikan voucher di setiap chat. Wah, mantap sekali. Ya, travel size, kasih gimmick gundu kuku. Nah, macam-macam ya. Yang bubble wrap tadi juga ide yang bagus ya. Itu menunjukkan kalau kita sangat-sangat concern, kalau kita sangat-sangat memperhatikan safety atau produknya gimana caranya biar nggak rusak atau defect saat di perjalanan gitu ya. Itu juga gimmick yang bagus ya. Dan kita bisa sampaikan itu, Kak, nanti saat pengiriman kami tambahkan bubble wrap ya, gitu ya, agar produknya aman nih sampai di rumah kakak. Jangan lupa untuk menginformasikan agar pembeli semakin merasa terapresiasi ya. Oke, ada yang bilang nggak ada suaranya nih. Suara saya aman nggak ya, teman-teman seller ya? Sebelum saya lanjut ke teknik keempat, aman ya? Oke, Kak Fitriani ya, coba dicek kembali koneksi internetnya, atau mungkin jika menggunakan headphone, bisa dicek kembali headphone-nya ya. Oke, berikutnya nih, teknik yang terakhir yaitu teknik memberikan solusi dan upselling. Ya. Tadi teknik ketiga udah banyak yang memberikan contoh, jadi saya bisa berasumsi kalau misalnya semuanya paham ya, karena udah banyak banget yang memberikan contoh. Oke, di teknik yang memberikan solusi dan upselling ini, kita perlu memposisikan diri sebagai pembeli ya, dan coba tawarkan solusi yang tepat berdasarkan pertanyaan pembeli tersebut. Ada 2 contoh nih yang saya ingin berikan. Yang pertama nih ya, contohnya, hai Kak, produk yang Kakak ingin beli ini bisa dipakai sampai 6 bulan loh. Jadi dengan harga 200.000, 200K gitu ya misalnya, Kakak bisa pakai lebih lama dibanding harga yang lebih murah, tapi pemakaian tidak bisa terlalu lama. Ini misalnya kasusnya pembeli bertanya nih, Kak, kenapa kalau dengan produk sejenis harganya lebih murah ya di toko sebelah gitu ya. Nah, kita bisa menyampaikan seperti ini. Kita bisa memberikan informasi, oh produk kita harganya segini karena kualitasnya seperti ini dan bisa Kakak pakai selama waktu sekian lama gitu. Jadi kalau dihitung-hitung nih gitu ya, 200.000 dengan pemakaian 6 bulan itu Kakak setiap harinya keluarnya itu hanya berapa rupiah misal kayak gitu ya. Jadi kalau kita hitung itu juga lebih worth it atau lebih apa ya, pemakaiannya bisa lebih jangka waktu yang lama gitu ya dengan membeli produk kami. Lalu yang contohnya yang kedua adalah, hai Kak, produk ini kebetulan sedang ada paket diskonnya nih gitu. Kalau Kakak berencana beli 2, dengan tambah beli 1 lagi, Kakak bisa hemat 30.000 loh. Lumayan Kak, biar lebih hemat dan kebetulan paket diskonnya hari ini terakhir berlakunya. Nah, ini yang dinamakan upselling ya. Kita berusaha untuk membuat pembeli itu membeli dengan kuantitas yang lebih banyak juga gitu. Tapi dengan catatan kita juga udah mempersiapkan
promosi atau penawaran menarik tersebut gitu ya. Konteksnya di sini paket diskon, berarti kita harus memastikan paket diskonnya betul-betul ada ya. Nanti jangan sampai pembeli udah beli 3 gitu ya, yang tadinya mau beli 2 tapi nggak dapet apa-apa. Nah itu nanti akan menimbulkan kekecewaan. Jadi pastikan apapun informasi yang kita berikan itu benar adanya gitu dan kita udah siapkan. Nah, tips tambahannya ada apa aja? Ada 2 ya. Yang pertama, kita perlu memastikan pembeli mendapatkan produk sesuai dengan kebutuhan mereka gitu ya. Tadi ya, kita bisa seperti dokter gitu ya, menganalisa nih apa sih kendala atau solusi yang ingin dipecahkan atau solusi yang ingin diselesaikan dari pembeli gitu ya, sehingga pembeli mencari produk kita coba merekomendasikan produk yang tepat. Lalu yang kedua, jangan lupa juga untuk informasikan jika di toko terdapat promosi atau keuntungan tambahan yang bisa pembeli dapatkan. Tadi ya contohnya misalnya paket diskon. Wah sayang banget nih si pembeli ini mau beli 2, padahal beli 1 lagi dia bisa dapat penawaran paket diskon. Nah itu tolong sampaikan agar pembeli semakin semangat untuk beli dengan jumlah yang lebih banyak gitu. Itu tadi teknik yang keempat. Kira-kira paham nggak nih teknik yang keempat ya, teknik memberikan solusi dan upselling. Coba paham ya? Oke, mantap banget. Syukurlah ya teman-teman seller. Jadi kalau paham ada 4 teknik tadi, bisa diikuti tekniknya dan diaplikasikan setelah webinar ini ya. Nanti teman-teman seller, semoga pembelinya semakin betah nih belanja dan semakin senang gitu ya ngobrol dengan teman-teman seller semua. Karena balasan dari teman-teman seller yang pertama solutif, ramah, dan juga sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan dari pembeli masing-masing. Oke, sudah tidak terasa teman-teman seller, saya menemani dan berdiskusi bersama dengan teman-teman seller pada sore hari ini di webinar Tokopedia Seller. Semoga semua informasinya dapat diaplikasikan ya setelah webinar kali ini dan bisa membantu teman-teman seller untuk meningkatkan performa toko di Tokopedia dan juga memberikan layanan yang terbaik kepada pembeli. Jika ada kesalahan kata dan hal-hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Terima kasih sekali lagi sudah hadir di webinar Tokopedia Seller. Sampai jumpa di webinar selanjutnya dan selamat melanjutkan aktivitas. Sampai jumpa teman-teman seller.